Selamat datang di Arsip Nusantara. Malam ini, kita akan menyelami sisi gelap budaya kematian Jawa. Bersiaplah untuk kisah-kisah mengerikan tentang pocong. Arwah penasaran yang terperangkap. Mari kita buka tabir misteri yang tak terucap. Nomor 7. Kain kafan penjerat arwah. Misteri pocong berakar pada kepercayaan Jawa kuno. Arwah seseorang diyakini terperangkap di dunia jika tali pocong pada kain kafan tidak dilepaskan. Mereka tidak dapat naik ke alam baka. Pocong pun gentayangan, mencari kebebasan yang tak kunjung datang. Ia melompat-lompat dengan langkah ganjil. Sebuah penanda ketidaksempurnaan proses kematian. Penampakan pocong seringkali menjadi peringatan tentang pentingnya ritual kematian yang benar. Sebuah pesan dari alam lain yang tak bisa diabaikan. Ketakutan ini membentuk budaya kematian yang mendalam. Menjaga agar setiap arwah menemukan kedamaian. Nomor 6. Jalan Angker Jatirogo. Jalan Jatirogo, sebuah jalur sepi di Jawa Timur, sering menjadi saksi bisu penampakan pocong. Banyak pengendara motor atau mobil melintas di malam hari. Tiba-tiba melihat sosok putih melompat di pinggir jalan. Awalnya jauh, kemudian mendekat dengan kecepatan mengerikan. Dengan mata bolong dan wajah pucat. Sosok itu berdiri di tengah jalan, menghalangi laju kendaraan. Beberapa bahkan mengaku pocong itu mengikuti mereka. Melompat di belakang mobil. Menggedor kaca dengan tangan pucat. Membuat bulu kuduk merinding. Sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Menyisakan trauma mendalam bagi yang mengalaminya. Nomor 5. Makam Keramat Gunung Kemukus. Di lereng Gunung Kemukus, terdapat makam keramat. Konon, pocong di sini bukan sekadar arwah penasaran. Mereka adalah penjaga tak kasat mata. Melindungi makam-makam leluhur dari gangguan. Meski demikian, penampakannya tetap memicu ketakutan. Pocong Gunung Kemukus sering terlihat di malam Jumat Kliwon. Berdiri tegak di antara nisan tua. Mengawasi setiap pengunjung. Aura mistisnya sangat kuat. Membuat siapapun yang berani mendekat merasa terintimidasi. Beberapa orang percaya, pocong ini adalah penjelmaan abdi dalem yang setia menjaga tempat suci. Bahkan setelah kematian. Sebuah penjaga keabadian yang menakutkan. Nomor 4. Rumah kosong berhantu. Rumah-rumah kosong di Jawa menyimpan banyak kisah seram. Terutama yang sudah lama terbengkalai. Seringkali menjadi sarang bagi pocong. Warga sekitar sering mendengar suara-suara aneh. Seperti langkah kaki melompat di malam hari. Atau tangisan samar dari dalam. Beberapa bahkan berani mengintip. Melihat sosok putih berdiri di jendela. Dengan tatapan kosong yang menusuk. Pocong di rumah kosong diyakini adalah pemilik lama. Yang meninggal di sana. Lalu arwahnya tak tenang. Terperangkap dalam balutan kain kafan. Menuntut agar rumahnya dirawat. Atau mungkin sekadar ingin ditemani. Sebuah keberadaan yang mengganggu. Nomor 3. Mitos pocong melayang. Jika pocong biasa melompat, ada versi yang lebih mengerikan. Yaitu pocong melayang. Ia tidak menapak tanah sama sekali. Melainkan mengambang beberapa sentimeter di atasnya. Gerakannya lebih cepat dan senyap. Membuat kehadirannya semakin tak terduga. Konon, pocong jenis ini memiliki kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Atau mungkin arwahnya lebih dendam. Beberapa kesaksian menyebutkan, pocong melayang bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Tiba-tiba muncul di depanmu. Lalu lenyap begitu saja. Meninggalkan hawa dingin. Dan rasa takut yang mendalam. Sebuah penampakan yang menguji batas akal sehat. Nomor 2. Tali pocong bertuah. Dalam budaya Jawa, ada mitos gelap tentang tali pocong. Diyakini memiliki kekuatan magis. Jika diambil dari jenazah yang baru dimakamkan. Tali ini bisa digunakan untuk ilmu hitam. Seperti pelet, kekayaan instan, atau bahkan guna-guna. Namun, imbalannya sangat mengerikan. Pengguna harus menanggung risiko besar. Berurusan dengan arwah penasaran. Atau bahkan menjadi tumbal. Banyak kisah tragis tentang mereka. Yang mencoba mencari jalan pintas dengan tali pocong. Hidup mereka berakhir tragis. Dihantui oleh penampakan pocong.
yang menuntut kembali tali miliknya. Sebuah peringatan keras akan bahaya. Keserakahan yang berujung petaka. Nomor 1. Kutukan pocong penuntut balas. Pocong tidak selalu hanya arwah penasaran. Kadang, ia adalah penuntut balas. Arwah korban yang meninggal tidak wajar. Atau akibat perbuatan jahat seseorang. Pocong akan kembali menghantui pelakunya. Mencari keadilan yang tidak ia dapatkan di dunia. Penampakan pocong jenis ini sangat menakutkan. Ia akan muncul berulang kali. Mengganggu tidur dan pikiran pelaku. Hingga mereka gila atau mati. Ini adalah bentuk karma yang mengerikan. Dari alam kubur. Sebuah peringatan bagi setiap orang. Untuk selalu berbuat baik. Karena dosa dan kejahatan bisa membawa kutukan yang tak terbayangkan. Bahkan setelah kematian. Pocong menjadi simbol keadilan gaib. Pocong bukan sekadar legenda. Ia cerminan ketakutan kita akan kematian. Juga konsekuensi perbuatan di dunia. Apa pandanganmu tentang pocong? Pernahkah kamu punya pengalaman? Ceritakan di kolom komentar.